Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Hari ini, adik-adik akan mendengarkan cerita dari Kak Aldi. Sebelum kita memulai sekolah minggu, Kak Aldi ingin mengingatkan adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu dengan baik. Adik-adik harus duduk tenang dan manis, tidak ganggu saudara atau teman di samping kiri dan kanan. Juga tidak sambil makan dan minum ya adik-adik. Sebelum memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali bersekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati kami, supaya kami bisa memuji Engkau, kami juga bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa paham dan melakukan apa yang menjadi maksud-Mu ya Bapa. Inilah sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa yang tuntun sertai kami. Mengampuni dan dosa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu, Kak Ali mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan 2 lagu berturut-turut, yaitu Tuhan Yesus, aku berjanji, dan jagalah hatimu terhadap dosa. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidup
Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu kami masih kecil, tapi Tuhan akan mampukan kami, buat kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini Kak Aldi akan ceritakan berdasarkan 2 Tawarik 33 sampai 34. Adik-adik, ada satu jenis hewan yang sangat unik. Hewan itu adalah ikan. Kenapa ikan itu unik? Ikan hidup di laut, adik-adik. Nah, adik-adik, meskipun air laut itu rasanya asin, ikan tidak ikut rasanya menjadi asin. Ikan tidak terpengaruh dengan air laut yang rasanya asin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh orang-orang di sekelilingnya. Adik-adik, dulu ada seorang raja bernama Raja Yosia. Raja Yosia tetap taat kepada Tuhan meskipun dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Ia tetap berani untuk katakan tidak dan akhirnya dia merubah kerajaannya. Adik-adik, kakek dan ayahnya Raja Yosia tidak taat kepada Tuhan. Kakeknya bernama Raja Manasye dan ayahnya bernama Raja Amon. Raja Manasye mencemari bait Allah dengan membuat patung-patung di dalam bait Allah. Dia juga melukai orang-orang yang tidak berbuat salah. Itulah kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manasye, kakeknya Raja Yosia. Nah, adik-adik, ketika Raja Manasye berkuasa, gulungan kitab yang digunakan oleh guru-guru agama juga menghilang. Sehingga orang-orang tidak lagi bisa diajarkan untuk mengenal Allah. Lalu, apa yang dilakukan oleh Raja Amon? Raja Amon dikenal sebagai raja yang tidak taat kepada Tuhan, adik-adik. Raja Amon membangun kuil dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah kepada dewa-dewa palsu dan bintang-bintang. Bahkan, ia juga mempersembahkan manusia seperti hewan kurban kepada dewa yang dia sembah. Raja Amon mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya, Raja Manasye. Cara Raja Amon berkuasa membuat pasukannya menjadi marah. Akhirnya dia dibunuh oleh pasukannya sendiri, adik-adik. Dan dengan kematian Raja Amon, Raja Yosia diangkat menjadi raja. Raja Yosia diangkat menjadi raja ketika dia masih berusia 8 tahun, adik-adik. Kira-kira Raja Yosia pada saat itu masih kelas 2 SD, adik-adik. Yosia masih sangat muda ketika dia menjadi raja. Adik-adik, meskipun Raja Yosia menjadi raja di usia yang masih muda, Raja Yosia tetap taat kepada Tuhan. Raja Yosia tidak seperti ayahnya, Raja Amon, dan kakeknya, Raja Manasye. Apa saja yang dilakukan oleh Raja Yosia? Ketika berusia 20 tahun, Yosia merubuhkan kuil-kuil dan patung-patung dewa palsu yang dibuat oleh ayah dan kakeknya. Ketika berusia 26 tahun, Yosia membersihkan bait Allah dengan cara merubuhkan patung-patung dan dewa-dewa yang ada di bait Allah. Raja Yosia membuat bait Allah kembali suci, adik-adik. Nah, adik-adik, suatu kali Raja Yosia memanggil seorang pekerjanya yang bernama Syafan untuk memberitahukan seorang imam bernama Hilkia bahwa rumah ibadah atau bait Allah akan diperbaiki. Oleh karena itu, Imam Hilkia harus mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk memperbaiki rumah ibadah yang telah dihancurkan. Nah, adik-adik, ketika sedang memperbaiki bait Allah, Imam Hilkia menemukan gulungan kitab yang telah hilang sejak Raja Manasye berkuasa. Raja Yosia pun senang. Imam Hilkia pun segera menyerahkan gulungan kitab kepada Syafan, dan Syafan juga langsung memberikannya kepada Raja Yosia. Nah, adik-adik,
Seperti Raja Yosia, kita juga harus berani untuk tetap taat kepada Tuhan meskipun orang-orang mengajak kita untuk berbuat jahat. Karena Tuhan akan senang kalau kita tetap taat kepadanya. Kalau ada orang yang mengajak kita untuk ganggu teman, kita harus katakan tidak. Kalau ada orang yang mengajak kita untuk melawan orang tua, kita juga harus katakan tidak. Adik-adik, seperti Tuhan yang menunjukkan gulungan kitab yang sudah lama hilang kepada Raja Yosia, Tuhan juga akan mendengar doa dan menjawab doa-doa kita jika kita tetap berani untuk melakukan kehendak Tuhan di saat banyak orang tidak lagi melakukannya. Sekian cerita Kak Aldi hari ini. Sekarang kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 2. Yang berbunyi, "Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri." Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. 2 Tawarik pasal 34 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Untuk adik-adik yang akan memberikan persembahan, persembahannya dapat diantarkan langsung ke gereja, atau juga bisa ditransfer ke rekening sekolah minggu. Adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai sekolah minggu hari ini. Sekarang kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon Tuhan mampukan kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami hari ini. Untuk tetap taat kepada Tuhan ketika semua orang tidak lagi taat kepada Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian sekolah minggu kita minggu ini. Sampai jumpa di sekolah minggu di minggu depan. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Shalom.